Otoritas Jasa Keuangan mencatat masih ada 256 produk asuransi yang belum mendapat izin dari OJK alias bodong. Pemerintah tetapkan proyek Jalan Tol Nir Sentuh atau Multi-Lane Free Flow sebagai proyek strategis nasional. China sedang mempersiapkan armada feri dan kapal sipil mereka untuk menyerang Taiwan. Halo sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya, Maria Rahuhalek. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat ada 256 permintaan persetujuan atau pencatatan produk asuransi hingga Mei 2024. Artinya masih ada 256 produk asuransi yang belum mendapat izin dari OJK alias bodong. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Jonieri mengungkapkan, dengan diberlakukannya Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi, seharusnya proses perizinan produk asuransi menjadi lebih sederhana. Jonieri menjelaskan dengan aturan tersebut tidak ada lagi penumpukan berkas, sebab perizinan atau persetujuan produk sudah disederhanakan, jadi tidak perlu mendapat izin dan cukup tercatat saja. Aturan itu juga sebagai upaya transformasi yang dilakukan OJK di industri asuransi saat ini. Penyempurnaan aturan juga menunjukkan komitmen OJK dalam melakukan pengembangan dan penguatan di sektor perasuransian. Selain itu, nantinya akan ada kewajiban pemantauan berkala oleh komite dan aktuaris perusahaan. Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa produk asuransi tetap sesuai dengan standar dan memenuhi kebutuhan pasar. Proyek Jalan Tol Nir Sentuh atau Multi-Lane Free Flow MLVV dipastikan berlanjut setelah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional oleh pemerintah. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2029 nanti. Pemerintah juga menetapkan MLVV sebagai salah satu sistem transaksi jalan tol di Indonesia. Pelaksana program MLVV adalah PT Rotex Indonesia Toll Road System atau RITS, anak usaha perusahaan Hungaria. Perusahaan itu membutuhkan investasi sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat untuk proyek MLVV tanpa menggunakan dana negara. Sebelumnya pada Desember 2023, RITS telah melakukan uji coba MLVV di gerbang tol Ngurah Rai, Jalan Tol Mandara Bali. Namun uji coba tersebut gagal karena kendala teknis. Kala itu banyak mobil yang tertimpa palang tol. Di sisi lain, RITS terus mengembangkan evaluasi komponen uji, mulai dari kecepatan sampai dengan jarak antar kendaraan. Nantinya kepastian komersialisasi MLVV juga bergantung kepada kinerja atau progres pengembangan sistem tersebut. China sedang mempersiapkan armada feri dan kapal sipil untuk menyerang Taiwan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Beijing meningkatkan tekanan terhadap negara kepulauan tersebut. Menurut laporan The Telegraph Tentara Pembebasan Rakyat PLA, kekurangan kapal pendarat amfibi untuk melakukan invasi besar-besaran. Namun kekurangan ini dapat diatasi dengan menggunakan kapal sipil, termasuk puluhan feri roll-on dan roll-off yang mampu mengangkut ratusan kendaraan lapis baja. Meskipun kapal feri sipil tidak ideal untuk misi tersebut, mereka tetap dapat mengangkut pasukan melintasi Selat Taiwan setelah pertahanan pesisir dihancurkan.
Mereka juga akan membuat militer Taiwan kewalahan dengan jumlah pasukan yang besar. Sementara itu, Taiwan harus merespon kampanye zona abu-abu yang mencakup serangan cyber, penerbangan rutin jet militer Cina di wilayah udara Taiwan, dan pelecehan kapal Cina di perairannya. Meskipun kekuatan militer Taiwan jauh lebih kecil dibandingkan Cina, namun negara ini dilindungi oleh medan pegunungan yang sulit dijangkau dan selat Taiwan yang berbahaya sepanjang 110 mil. Demikian sahabat finansial kabar bursa hari ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar mata uang serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Maria Rahu Halek pamit undur diri, sampai jumpa.